Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Indonesia, hari ini kita akan membahas Total Quality Management. Dulu sekali, pengelolaan manajemen hanya didasarkan pada inspeksi. Saat itu, pemeriksaan kualitas merupakan hal yang sangat utama. Setiap barang yang diproduksi dicek apakah kemudian mengandung cacat, defect. Kalau kemudian cacat, maka barang itu tidak diloloskan ke konsumen, dikerjakan ulang atau dijual dengan harga yang sangat murah. Tapi ketika produksi semakin banyak, maka bagian produksi tidak mampu lagi untuk menginspeksi satu persatu barang tadi. Maka dibuatlah bagian lain yang disebut dengan QC atau Quality Control. Bagian QC bertugas sama, yaitu melakukan inspeksi tapi dengan pendekatan sampling atau statistik. Pendekatan ini masih bersifat reaktif sehingga membutuhkan biaya yang mahal. Disadari kemudian pentingnya mutu menyebabkan perusahaan kemudian tidak lagi hanya sekedar menjadikan persoalan mutu sebagai persoalan teknis, tapi juga persoalan yang lebih strategis. Kemudian ada konsep quality assurance atau jaminan mutu. Dalam konsep quality assurance, perusahaan tidak lagi hanya berkonsentrasi untuk mendeteksi kecacatan produk, tapi justru berusaha untuk mencegah agar produk yang cacat itu tidak terjadi. Dalam perkembangannya, ternyata persoalan mutu menjadi semakin penting dan dianggap lebih strategis dan perlu melibatkan seluruh karyawan mulai dari top level management hingga low level management. Itulah yang disebut dengan total quality management. Total berarti melibatkan seluruh karyawan dan juga mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen, mulai dari engineering, produksi dan operasi, sumber daya manusia, keuangan, marketing, R&D, dan aspek lainnya. Quality di sini berarti berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan semua persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Dan manajemen yang dimaksud di sini adalah upaya pengelolaan yang meliputi planning, organizing, actuating, leading, hingga controlling atau pengawasannya. TQM memiliki 8 prinsip yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Yang pertama adalah customer focus. Perusahaan harus berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Suara pelanggan itulah yang didengar, ditangkap melalui riset pasar, kemudian diterjemahkan ke dalam desain produk dan dikawal terus hingga kemudian didelivery kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang kuat, maka visi untuk menghasilkan produk yang bermutu dapat dideliver, dapat kemudian disosialisasikan kepada seluruh level manajemen hingga ke karyawan yang paling bawah untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen mutu tadi. Yang ketiga adalah involvement and empowerment. Upaya untuk melibatkan dan juga memberdayakan karyawan menjadi sangat penting di sini. Partisipasi karyawan di dalam memberikan ide, usulan, bahkan dalam menghentikan proses produksi ketika karyawan melihat ada proses yang cacat atau proses yang salah dilakukan di dalam menghasilkan produk, itu pun menjadi sangat penting. Yang keempat adalah proses approach atau pendekatan berbasis proses. Kita meyakini bahwasanya produk yang baik dan juga reliable hanya mungkin dihasilkan dari proses yang baik dan konsisten. Kita tidak menginginkan produk yang baik hanya semata-mata kebetulan terjadi karena pengaruh orang atau pengaruh alat pada satu saat saja, tapi kita menginginkan agar produk yang baik tadi terjadi melalui proses yang benar-benar terjaga. Sehingga apabila kemudian kita bisa mengendalikan prosesnya dengan baik, maka kita bisa menjamin produk yang dihasilkan pun bisa menjadi produk yang baik secara konsisten atau reliable. Dan yang kelima adalah strategic and systematic approach. Pendekatan mutu yang berorientasi sistem dan juga bersifat strategik. Mutu bukan hanya sekedar persoalan jangka pendek tapi juga jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan strategis dengan tahapan-tahapan tertentu. Yang keenam adalah continuous improvement, bahwa perlu senantiasa dilakukan evaluasi, plan, do, check, action sebagai sebuah siklus agar terjadi perbaikan secara berkelanjutan. Perbaikan secara berkelanjutan bukan berarti perbaikan itu harus terjadi secara besar-besaran, tapi bisa dilakukan setahap demi setahap secara berkelanjutan, secara kontinu. Yang ketujuh adalah factual approach in decision making atau mengambil keputusan berdasarkan data.
pengambilan keputusan di dalam perbaikan mutu tidak boleh didasarkan kepada opini atau pendapat dari seorang manajer, tapi harus berbasiskan kepada data. Karena itu, pengumpulan data menjadi sangat penting. Pembelajaran terhadap metode-metode statistik juga menjadi penting untuk bisa menganalisis dan menemukan apa yang menjadi akar masalah dari sebuah kecacatan produk. Dan yang terakhir adalah supplier relationship management atau manajemen hubungan dengan para pemasok. Kita menyadari bahwa persoalan mutu bukan hanya sekedar persoalan internal perusahaan, tapi persoalan yang juga melibatkan pihak-pihak eksternal. Di awal tadi kita sudah menyebutkan ada customer focus, yang berarti di ujung akhir output sebuah perusahaan, dan kita juga menyadari di samping customer juga ada pihak eksternal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu supplier atau para pemasok yang menjadi sumber dari input bagi material maupun bahan-bahan yang digunakan di dalam perusahaan. Hubungan baik dengan pemasok menjadi sangat penting agar pemasok dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan agar kita bisa memenuhi persyaratan pelanggan.